kepada komentar yang sering sekali eh, anak lucu ya, selalu sewot dengan dongeng-dongeng saya itu Sunda Gaming itu ya. Meskipun Anda memang biar tidak saya blok itu berkomentarnya tanpa umpatan, dan di sana terasa sekali bahwa kegelapan Anda itu memang tidak main-main, dan jelas itu adalah musuh dari saya. Meskipun Anda bertopeng sebagai orang Sunda yang selalu menjelek-jelekan orang Jawa, apalagi Deli siapa itu, Deli Cikare atau apa itu, buka akun aja baru 20 jam yang lalu udah nerocos begitu banyak menjelek-jelekan orang Jawa, bahkan mengatakan Raja Jawa itu semacam wedhus kambing buaya, sok merasa Tuhan. Salah besar Anda. Anda tahu sejarah tidak? Raja Hayamuruk itu usianya 27, masih kecil, masih bukan kecil. Dan tidak semua seperti itu, mencari perempuan-perempuan cantik. Itu hanya pemikiran Anda, karena Anda ingin seperti itu tapi tidak nutut, nggak bisa. Dan Anda berhalusinasi sebagai raja, sebagai Satrio Piningit. Itu jelas tidak mungkin Anda kata-katanya jelek seperti itu, langsung mengjat sukunya, dan Anda berpura-pura sebagai orang Sunda. Ya saya tahu ada Sunda, tapi pedalaman yang bukan Sunda yang sebenarnya. Tapi keturunan kayak Sunda Gaming, keturunan Sunda pengkhianat. Jadi sebenarnya Anda itu juga pembenci raja-raja Sunda dan raja-raja Jawa. Itu hak Anda. Nggih. Tapi niat saya yang memang benar-benar, saya tidak main-main dalam menceritakan, dan saya label dongeng, pelurusan sejarah demi membersihkan nama besar Gajah Mada, kebanggaan kami sebagai orang Jawa. Kalau Anda tidak punya kebanggaan itu, ya sebaiknya kalau Anda merasa Linoe bisa meredam keiri dengkian Anda dan ambisi Anda untuk menjadi orang. Oke? Mungkin nggak salah Anda karena Anda sudah dimasuki alien, karena ambisi Anda, cita-cita Anda yang tidak, memang bermimpi itu setinggi mungkin, tapi tidak harus gila, dan tidak selamanya orang waras tengahlah dengan orang gila. Kalau orang gila dimenangkan, jadi apa dunia? Akan dipimpin orang gila. Kita harus memanut orang gila. Oh ya maaf, itu bukan prinsip saya. Saya memang ada trauma dengan orang gila. Saya selalu dikejar-kejar orang gila. Nyata itu dari kecil. Nggih. Jadi di sana yang saya ambil adalah hikmahnya. Kenapa saya dikejar-kejar orang gila? Kenapa setiap orang gila mengejar saya? Saya banyak pengalaman dengan orang gila. Karena saya juga, apakah saya ini gila? Bukan gila seperti mereka, tapi pemikiran saya yang gila menghadapi orang gila. Karena orang gila memberi pelajaran saya untuk berpikir gila. Ya. Jadi kan hidup ini sebagai pelajaran apa yang kita lalui, sebagai pelajaran, petunjuk dari ilahi, petunjuk dari alam untuk kita pelajari, untuk membentuk sesuatu sifat, sesuatu tindakan, sesuatu keputusan, agar menjadi lebih bijaksana dalam sikap, ucapan, dan pemikiran, dan hati. Dan hati itu selalu benar.
Dan Anda yang menghina-hina cinta adalah itu rendah, karena Anda tidak punya cinta. Sedangkan orang yang tidak punya cinta itu tidak punya kasih sayang. Dari mana kebenaran hatinya? Jangan salah, di masa jagat anyar nanti, ilmu tertinggi adalah ilmu cinta dan kasih sayang. Dan orang yang tidak memperdulikan cinta bukan berarti tidak punya cinta, tetap mengagungkan cinta. Meskipun gagal dan selalu gagal dalam menjalani cinta, tidak pernah ketemu yang setia dan sejati. Karena kenapa? Karena memang belum ketemu. Jangan salah mengartikan cinta. Ya, kalau Anda gagal sekali dan tidak merasa kesakitan, itu wajar. Itulah racunnya cinta. Itu adalah petunjuk berarti dia bukan untuk Anda, kan akan ada lebih baik di depan sana. Begitu. Dan di sini saya menceritakan tentang kisah cinta Prabu Hayam Wuruk dan Putri Diah di Talukacita Resmi. Bukan membicarakan tentang tidak perlunya Mas hari gini masih membicarakan cita-cita. Itu karena pemikiran Anda picik. Pikiran Anda uang, kekuasaan, sehingga tidak punya hati nurani, tidak punya hati, tidak punya cinta. Oke. Sedangkan yang saya bicarakan ini adalah demi pelurusan sejarah. Menurut saya karena fitnah terhadap kebanggaan kami Partai Gajah Mada, karena difitnah, dari mana kebenaran itu akan diungkap kalau dari kami keturunan Jawa, orang Jawa, tanah Jawi, bukan dari kita generasi yang setelah Partai Gajah Mada. Tidak akan kami biarkan begitu saja tokoh kebanggaan kami dihina orang. Silahkan Anda diam, nggak bicara, silahkan, karena Anda takut, karena Anda punya ngecut. Setidaknya jika Anda tidak bisa membantu mengungkapkan kebenaran, diam. Jangan ngebacot melemahkan. Sudah diam kalau tidak punya kemampuan atau tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan nyali. Orang yang cetek, lemah akan mengatakan jangan marah-marah, sabar. Itu apa itu? Jangan lemah, kita nih orang Jawa. Oke, silahkan diam dulu, tapi bukan berarti kita terus lemah begitu. Kita halus, tapi tidak lemah. Saya aja, kaki saya diinjak, saya marah. Bagaimana kepala diinjak nggak marah? Jelas sekali kualitas Anda. Diinjak kepalanya nggak marah. Makanya itu kita dijajah karena orang mental seperti itu. Ketakutan melihat yang berani. Ya, Anda sudah gaming, saya akui Anda pintar dan sebagainya. Silahkan, tapi bukan level saya untuk mengurusi yang gelap-gelap. Karena jalur saya adalah kebenaran. Bukan merasa benar. Anda gelap tapi merasa benar. Jadi memang orang gelap-gelap kan seperti itu. Mengadu domba. Menggunakan kebencian Anda dengan berpura-pura masuk. Itu pengecut. Tahu Anda? Saya terima masukan komentar baik. Oke, silakan, 1, 2, 3 silakan. Tapi kalau sudah ngelama, siapa takut musuh datang pantang kami tolak. Itu prinsip saya. Seperti prinsip Gajah Mada saat itu. Loh, dikasih hati ngerogoh rempelo. Ya apa boleh buat. Memang yang sudah tidak jadi menikah ya sudah, ada apa-apa. Kita berniat baik, kalau tidak mau ya sudah, itu urusan Anda. Kita punya kedaulatan, kita punya kehormatan. Rayu. Hidup orang Jawa.